Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Bid'ah adalah kata-kata yang cukup menyeramkan. Kata-kata bid'ah itu sebagian orang menganggapnya sebagai vonis akhirat. Artinya kalau divonis bid'ah artinya neraka. Pelakunya wajib masuk neraka. Namun tentunya saudaraku sekalian, kita harus betul-betul memahami tentang hakikat bid'ah itu. Karena bid'ah dalam agama itu sesuatu yang berbahaya. Kita harus memahami betul mengapa Islam itu melarang bid'ah. Mengapa Nabi SAW setiap khutbah Jumat mengucapkan fa inna astaqal hadits kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah Jumatnya mengucapkan begitu, fa inna astaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah. Wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, kata Rasulullah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Itu menunjukkan saudaraku sekalian, betapa masalah bid'ah itu bukan masalah ringan. Kenapa Islam melarang bid'ah? Kenapa para ulama juga dalam kitab-kitab mereka keras melarang bid'ah? Karena yang pertama saudaraku sekalian, bahwa bid'ah itu bisa merusak kemurnian Islam. Bid'ah itu bisa merusak kesempurnaan Islam. Islam agama yang sempurna tidak? Sempurna. Islam agama yang benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Karena Islam sudah sempurna, berarti Islam tidak membutuhkan tambahan apapun juga. Rasulullah sudah menyampaikan tidak Pak? Semua yang Allah perintahkan, yang Allah wahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah sudah sampaikan Pak. Makanya Abu Dzar berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilman.
Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya padanya. Waqal, beliau berkata, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Jadi semua yang mendekatkan ke surga sudah dijelaskan, semua yang mendekatkan ke neraka, menjauhkan kepada neraka sudah dijelaskan. Maka orang yang berbuat bid'ah seakan-akan berkata bahwa ada sesuatu yang belum dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Orang yang berbuat bid'ah seakan-akan berkata bahwasanya Islam belum sempurna. Makanya Imam Asy-Syaukani berkata, ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Kita katakan kepada mereka, apakah agama ini sudah sempurna tanpa kebid'ahanmu? Bila dia menjawab, Islam sudah sempurna tanpa bid'ah yang saya buat-buat, kata Imam Syaukani, kalau begitu buat apa kita menyibukkan diri dengan perkara yang bukan dari Islam? Kalau Islam sudah sempurna tanpa kebid'ahan kamu, kita tidak butuh sesuatu yang dimasukkan ke dalam Islam. Kalau dia berkata, wah, Islam baru sempurna dengan bid'ah yang saya buat, kata Imam Syaukani, berarti orang ini sudah mengingkari Al-Quran. Karena Islam sudah sempurna ketika Rasulullah SAW masih hidup, Pak. Akhwal Islam, orang yang berbuat bid'ah sama saja menuduh Rasulullah tidak amanah. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang wafat pada tahun 169 Hijriah, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat satu bid'ah dalam agama ini sama saja mengatakan Rasulullah sudah berkhianat. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Fama lam yakun yauma idzin dina lam yakunil yauma dina. Maka yang di hari ini tidak termasuk agama, di hari itu tidak termasuk agama, maka di hari ini pun tidak termasuk agama. Naam ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Karena kesempurnaan Islam itu nikmat, akhi. Kalau Islam sudah sempurna, kita tidak perlu capek-capek lagi membuat ibadah-ibadah baru, enggak. Kalau kita Islam sudah sempurna, cukup kita ittiba saja, ikuti ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Tugas kalian ikuti saja. Jangan membuat-buat yang baru, jangan berbuat bid'ah, faqad kufitum. Kalian sudah dicukupi, kata beliau. Kita sudah dicukupi ya akhwal Islam. Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Kewajiban kita adalah berusaha untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya mengapa kita selalu membahas tentang bid'ah. Bukan kita mau sedikit-sedikit menghukumi bid'ah, tidak. Karena menghukumi masalah bid'ah itu memang masalah yang harus betul-betul teliti dan hati-hati. Tapi kalau suatu perkara itu perkara yang sudah jelas kebid'ahannya, maka wallahi itu bisa merusak Islam ya akhwal Islam, azani Allah. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah mengingatkan ini. Kata beliau, iyakum, hati-hati oleh kalian, wasigharil musmuhdatsat,
dengan bid'ah-bid'ah yang kecil-kecil. Kenapa kata beliau? Karena bid'ah-bid'ah yang besar-besar itu tadinya kecil dulu, Pak. Dianggap remeh oleh banyak manusia, dibiarkan, akhirnya jadi apa? Besar. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhwal Islam, ketika mengabarkan bahwa umat Islam akan berpecah belah nanti. Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah. Ternyata Rasulullah sudah memberikan kepada kita solusinya, akhi, jalan keluar dari perpecahan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Apa kata Rasulullah? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Perhatikan. Rasulullah mengatakan dia akan melihat perpecahan yang banyak, Pak. Tapi Rasulullah tidak mungkin diam tanpa memberikan solusi. Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Di saat kalian melihat perpecahan itu, kewajiban kalian, kata Rasulullah, alaikum bisunnati, pegang kuat-kuat sunnahku, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit ia dengan gigi geraham, karena memegang sunnah di saat umat Islam berpecah belah, Pak, seperti memegang bara api. Sebagai disebutkan dalam sebuah riwayat, al-mutamasik bisunnati 'inda ikhtilafi ummati kal qabid 'alal jamr. Orang yang memegang sunnahku di saat umatku berpecah belah itu seperti memegang bara api. Makanya Rasulullah mengatakan addu 'alaiha bin nawajid, gigit oleh kalian dengan gigi geraham kalian itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasulullah apa? Ketika kalian melihat perpecahan, yang kalian lakukan pegang sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang tertunjuki. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Ternyata ya akhi, di saat umat Islam berpecah belah, Rasulullah tidak berkata begini, udah kalian jangan membahas bid'ah, enggak usah bahas syirik, nanti kalian pecah belah. Udah yang penting kalian bersatu saja tanpa melihat bagaimana apakah akidahnya, bagaimana enggak. Ternyata Rasulullah tidak seperti itu. Ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah belah, Rasulullah SAW memberikan dua solusi untuk umat Islam. Jangan mengambil yang lain. Karena yang Rasulullah sampaikan ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fasyara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang dihidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Fa'alaikum bisunnati. Saat itulah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Yang kedua apa? Jauhi bid'ah. Untuk menjauhi bid'ah berarti mau tidak mau kita harus berbicara tentang bid'ah, tidak Pak? Untuk bisa menjauhi bid'ah, mau tidak mau kita harus membahas apa itu bid'ah, Pak. Tapi masalahnya pembahasan di zaman sekarang ketika kita membahas ini bid'ah, ini sunnah, kita yang dianggap berpecah belah, memecah belah umat dan yang lain. Bahkan disebut radikal. Saudaraku sekalian, akhwal Islam azani Allah. Karena akhwal Islam, agama kita tidak diletakkan pada akal pikiran. Agama kita diletakkan pada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Agama kita bukan milik ulama, bukan milik kiai, bukan milik ajengan, bukan milik siapapun. Agama kita milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti agama Islam yang murni ini milik Allah, bukan milik siapapun, bukan.
Maka tidak boleh seseorang berbicara dalam agama sebatas dengan akal pikiran dia. Tidak boleh seseorang berbicara dalam agama sebatas hawa nafsu dia. Tidak. Siapapun yang ingin berbicara tentang agama, tentang din, wajib betul-betul berdasarkan burhan dari Allah, dalil dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya saudara-saudaraku sekalian, akhul iman azani Allah, kewajiban kita akhi hati-hati dari yang namanya kebid'ahan. Jangan anggap kita remeh yang namanya apa? Bid'ah. Sekecil apapun itu bid'ah ya akhul Islam, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah bersabda, "Innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah akan menghalangi pelaku bid'ah dari taubat sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Bayangkan saudaraku sekalian, sanksi yang berat. Orang yang berbuat bid'ah, kata Rasulullah SAW, itu akan dihalangi oleh Allah untuk bertaubat. Karena kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah itu pasti akan menganggap baik bid'ahnya, Pak. Selama dia menganggap baik bid'ah, selama itu dia tidak akan taubat. Seseorang akan taubat kapan? Kalau dia sudah melihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Selama dia menganggap itu sesuatu yang baik, dia tidak akan mungkin apa? Taubat. Makanya ya, asar dari sebagian ulama salaf terdahulu menyebutkan bahwa perbuatan bid'ah itu akhi lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Kenapa, Pak? Kata mereka, fa innal ma'siyah yutabu minha. Orang yang berbuat maksiat banyak yang taubat, Pak. Pelaku maksiat masih punya keyakinan itu maksiat. Antum tanya kepada pelacur, kamu tahu tidak melacur haram? Dia tahu. Antum tanya kepada perampok, antum tanya kepada orang-orang yang berbuat maksiat, hati mereka dan batin mereka mengaku itu haram. Kebanyakan begitu. Tapi antum tanya kepada orang berbuat bid'ah, apakah yang kamu lakukan itu buruk? Dia berkata, ini baik. Selama dia menganggap itu baik, dia tidak akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhul Islam azani Allah ya. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, orang yang beribadah kepada Allah dengan perbuatan bid'ah tidak akan diterima ibadahnya. Rasulullah SAW sabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia apa? Tertolak. Nah, saudaraku sekalian, jadi akhi, bid'ah dalam Islam itu bahaya, akhi. Membahayakan apa tadi? Membahayakan kesempurnaan Islam. Bid'ah itu bisa merusak kemurnian Islam. Bahkan bid'ah itu menjadi pintu orang-orang kafirin untuk merusak Islam. Lihat bid'ah-bid'ah yang besar dalam Islam, Pak. Bagaimana merusak akidah Islamnya luar biasa sekali. Saya berikan contoh. Bid'ah sufiyah. Bid'ah kaum tasawuf di antara mereka yang sudah sangat berat menganggap apa? Bahwa orang yang sudah sampai kepada derajat wali, sampai kepada derajat hakikat, maka dia tidak perlu terikat dengan syariat. Di mana dalam dunia sufi, Islam itu dibagi dua tingkatan. Tingkatan syariat dan tingkatan apa? Hakikat. Tingkatan syariat, kata mereka, masih wajib melaksanakan syariat-syariat Islam. Contoh, kita-kita yang masih sholat ini disebut tingkatan apa? Syariat. Karena tingkatan syariat wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nanti kalau sudah sampai kepada derajat hakikat, tidak perlu terikat dengan syariat lagi.
Sehingga mereka yang sudah sampai kepada derajat hakikat, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Apa kata mereka? Tingkatan kami beda dengan kalian. Ini kan subhanallah sebetulnya usaha untuk menghancurkan Islam, ya tidak? Iya, dengan klaim katanya dia sudah sampai kepada derajat apa? Hakikat. Dia sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah mereka punya keyakinan wahdatul wujud. Bersatunya Allah dengan makhluknya. Bahkan mereka tidak lagi bisa membedakan antara Allah dengan makhluknya seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi punya keyakinan apa? Bahwa yang kita lihat di bumi ini semuanya penjelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan tidaklah anjing dan babi kecuali apa? Penjelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu mereka menganggap apa? Semua agama sama. Siapa yang menyembah babi sebetulnya menyembah Allah. Siapa yang menyembah matahari berarti sudah menyembah Allah. Rusak agama ini, Pak, oleh keyakinan yang bid'ah yang sesat seperti itu coba. Khawarij punya keyakinan apa? Pelaku dosa besar kafir. Orang yang berzina kafir, orang yang mencuri kafir, orang yang berdusta kafir. Orang kafir halal darahnya tidak? Halal darahnya. Atas dasar itu apa? Membunuh pelaku dosa besar halal. Ngebom gak masalah. Akhirnya ini menjadi pintu besar untuk menghancurkan Islam. Merusak Islam. Orang Murji'ah punya keyakinan amal tidak termasuk dari iman. Bahwa maksiat tidak mempengaruhi kesempurnaan iman. Di mana orang Murji'ah punya keyakinan iman itu yang penting di hati. Sebagian lagi mengatakan iman itu cukup di lisan. Sebagian mereka mengatakan iman itu keyakinan hati dan ucapan lisan. Tapi semua sepakat, orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa amal tidak termasuk bagian apa? Iman. Akhirnya apa kata mereka? Ya, sebagian mereka berkata, saya walaupun nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin. Wallah ini Murji'ah ya. Saya walaupun mencuri, tapi hati saya baik loh. Wallah ini Murji'ah ya akhwal Islam. Sehingga akhirnya menurut mereka apa? Keimanan Abu Bakar dengan orang munafik sama aja. Apa ini tidak merusak Islam? Sangat merusak Islam, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebab bagi mereka yang namanya iman cukup di hati, selesai. Kamu mau maksiat, kamu mau berbuat maksiat, pokoknya iman kamu sempurna, udah surga. Merusak Islam tidak, Pak? Sangat merusak Islam. Keyakinan Syiah terutama Itsna Asyariyah yang punya keyakinan bahwa sahabat semua kafir kecuali beberapa orang saja. Karena mereka mengkafirkan para sahabat, mau tidak mau Al-Quran yang dibawa oleh para sahabat diragukan oleh mereka. Makanya di antara ulama Syiah ada yang menulis sebuah buku Faslul Khitab fi Tahrifi Kalamil Arbab, yang menyebutkan katanya bahwasanya yang merubah-rubah Al-Quran itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menganggap Al-Quran yang ada di kita nih bukan Al-Quran yang asli lagi. Rusak ke Islam, Pak, seperti itu. Kalau Al-Qurannya ditikam, para sahabatnya ditikam, berarti riwayat-riwayat yang dibawakan oleh para sahabat diragukan tidak, Pak? Diragukan. Maka mereka kemudian bikin lagi keyakinan bahwa imam kami maksum, nggak mungkin salah. Maka ucapan imam mereka sama dengan ucapan Nabi yang tidak mungkin salah. Akhirnya mereka mempermainkan din dengan alasan ini imam kami. Berapa banyak akidah yang dihancur dan dirusakkan oleh akidah seperti ini, akhwat Islam azan. Qadariyah mengatakan takdir nggak ada. Segala sesuatu belum ditakdirkan sama Allah. Allah tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Akhirnya apa?
mereka mengatakan rukun iman hanya 5, enggak 6. Mereka menolak rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada apa? Takdir. Sehingga akhirnya apa? Menurut mereka bahwasanya takdir, kalau kita menetapkan takdir sama saja mengatakan Allah tidak adil katanya. Akhirnya dia merusak akal Islam azani Allah, keyakinan yang sudah diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mu'tazilah punya keyakinan apa, Pak? Akal lebih tinggi dari apa? Dalil. Setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal, tolak. Bayangkan Bapak sekalian, kalau akal jadikan acuan dalam beragama, akal siapa yang jadi patokan coba? Karena setiap akal pasti akan berbeda-beda pendapatnya, ya tidak? Akhirnya setiap dalil yang gak sesuai dengan akal, tolak dengan alasan gak masuk di akal. Merusak Islam tidak, Pak? Wallahi merusak Islam, sangat merusak Islam. Maka dari itulah ya akhul Islam, ya, hal-hal seperti ini, bid'ah seperti ini Pak, sangat berbahaya terhadap Islam. Makanya kenapa para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, demikian pula para ulama yang banyak, sangat keras bantahan mereka terhadap pemikiran-pemikiran seperti itu. Rasulullah SAW ketika menyebutkan orang Khawarij, Rasulullah ketika menyebutkan tentang Khawarij, bagaimana kerasnya Rasulullah terhadap mereka. Padahal di zaman Rasulullah Khawarij belum muncul, tapi Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya Khawarij. Apa kata Rasulullah? Kilabun nar, mereka anjingnya neraka. Rasul juga bersabda, ya, dalam hadis yang riwayat Muslim, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatalu, seburuk-buruknya yang dibunuh adalah orang Khawarij, dan sebaik-baiknya orang yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Kenapa Rasulullah begitu keras, Pak, kepada keyakinan-keyakinan yang bid'ah? Karena ini bisa merusak Islam. Rasulullah bersabda tentang orang Qadariyah. Apa kata Rasulullah? Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Karena majusi punya keyakinan yang menciptakan kebaikan itu cahaya, dan yang menciptakan keburukan itu kegelapan. Qadariyah mengatakan yang menciptakan kebaikan Allah, sedangkan yang menciptakan keburukan manusia sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah. Maka dari itulah saudara-saudara sekalian, jangan kita anggap remeh masalah bid'ah, ya. Para ulama semuanya sepakat tidak boleh kita duduk di majelis ahli bid'ah. Para ulama sepakat tidak boleh belajar kepada seorang ustadz, seorang kiai yang sudah jelas-jelas pemikiran dan keyakinannya bid'ah. Kenapa? Karena itu bisa merusak agama kita, merusak keimanan kita, akidah kita. Makanya akhul iman azani Allah wa iyyakum. Ini akhi, ya, sekilas info tentang bid'ah, agar kita sadar bahwa bid'ah itu bahaya dalam Islam, agar kita sadar untuk kita benar-benar lari dari bid'ah. Namun tentunya jangan kita juga orang yang sangat mudah memvonis dikit-dikit bid'ah. Ini pun juga bahaya. Karena untuk mencap itu bid'ah atau bukan harus sesuai dengan apa? Ya, batasan-batasan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Makanya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dalam kitab beliau Ilmu Usulul Bid'ah mengatakan, yang boleh menghukumi seseorang itu yang boleh menghukumi suatu perbuatan itu bid'ah atau bukan adalah yang terpenuhi 2 syarat. Siapa dia? Yang pertama, dia betul-betul menguasai sunnah Rasulullah SAW, menguasai Al-Quran dan hadis. Betul-betul dia menguasai sunnah Nabi SAW. Supaya apa?
supaya dia tidak menganggap bid'ah padahal ternyata ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah di zaman sahabat, Pak. Ya. Ada seorang sahabat meninggal dunia, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu istri-istri Nabi SAW minta supaya jenazahnya Sa'ad dimasukkan ke masjid supaya mereka bisa mensolatkan jenazah sahabat tersebut. Rupanya sebagian sahabat mengingkari dan mengatakan apa ini bid'ah. Karena memang di zaman Rasulullah solat jenazah itu Rasulullah lakukan tuh bukan di dalam masjid seringnya. Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah itu di tempat sholat di samping masjid yang terbuka. Sehingga sebagian sahabat menganggap mensolatkan jenazah di dalam masjid itu bid'ah. Dan mengingkari Aisyah yang minta supaya jenazah dimasukkan ke masjid supaya mereka bisa sholat jenazah di mana? Di masjid. Apa kata Aisyah? Betapa cepatnya orang-orang menghukumi ini bid'ah. Padahal dulu di zaman Rasulullah 2 anak baydha tidaklah Rasulullah sholatkan kecuali di dalam masjid. Lihat akhi, kalau itu di zaman sahabat saja mereka mengira itu bid'ah padahal ternyata ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Ada seorang ikhwan mengatakan, Ustaz, saya kok melihat fenomena di zaman sekarang bagi-bagi makanan untuk jemaah sholat Jumat. Bahkan yang namanya sodaqah mengkhususkan di hari Jumat itu kan nggak ada dalilnya. Kita katakan, ya akhi, kata-kata antum nggak ada dalilnya dari mana? Emang antum sudah belajar, sudah mengetahui Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, sudah dibaca semua sama antum? Ya setahu saya sih Ustadz. Setahu ente setingkat siapa? Ibnu Taimiyah. Apa antum tahu dalam Sahih Bukhari disebutkan dari hadis Anas. Anas berkata, kami sangat mengharapkan hari Jumat. Ketika ditanya, kenapa ya Anas? Karena ada seorang wanita selalu masak buat kami kalau di hari Jumat. Maka ketika kami setelah selesai sholat Jumat, kami langsung pergi ke rumah wanita tersebut untuk memakan hidangan yang sudah disiapkan oleh dia. Ternyata wanita ini Pak menyiapkan hidangan khusus untuk para orang yang ikut sholat Jumat. Bagaimana dengan hadis ini? Antum sudah pernah baca belum? Baru dengar Ustaz. Ente baru dengar, udah berani menganggap dan memvonis itu bid'ah. Ini kan bahaya saudaraku sekalian. Maka kata Syekh Ali Hasan, orang yang ingin memvonis sesuatu itu bid'ah atau bukan, syarat yang pertama dia harus betul-betul pengetahuannya luas tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang kedua, an yakuna mulimman bi ilmi usulil bid'ah. Dia betul-betul menguasai bagaimana ilmu untuk memvonis sesuatu itu bid'ah. Bagaimana kaidah-kaidahnya, ini penting saudaraku sekalian. Wallahi Pak, saya merasa heran ada sebagian orang mengatakan membaca Al-Fatihah di belakang imam bid'ah. Saya bingung, saya bilang ke dia, siapa ulama yang mendahului Anda? Para ulama di zaman dahulu berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, sebagian yang lain mengatakan apa? Tidak sunnah. Imam Ahmad memberikan perincian, kalau sholat jahriyah diam, kalau sirriyah baca. Tapi tidak ada satu pun di antara mereka mengatakan bahwa itu bid'ah. Lalu siapa pendahulu Anda? Anda tidak punya pendahulu, tahu-tahu Anda mengatakan bid'ah. Syekh Albani rahimahullah pernah ditanya oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Syekh Masyhur waktu itu membahas tentang permasalahan hukum jamaah kedua. Jadi setelah jamaah pertama selesai, boleh tidak bikin jamaah yang kedua. Syekh Masyhur setelah membahas hadis-hadisnya, kemudian membantah pendapat-pendapat yang mengatakan itu boleh,
Beliau berkesimpulan bahwa jamaah kedua hukumnya haram. Kemudian Syekh Masyhur bertanya kepada Syekh Albani, "Syekh, kenapa engkau hanya mengatakan makruh padahal hadis dan dalilnya jelas menunjukkan kepada haram?" Apa kata Syekh Albani, Pak? "Saya belum punya salafnya. Laisa li salafun fi hada." Saya belum punya salaf, jadi saya nggak berani mengatakan itu haram. Itu waroknya para ulama, Pak. Sementara kita udah berani mengatakan apa? Nggak boleh. Salaf ente siapa? Ya menurut saya, ente siapa? Widih. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kita terhadap dalam masalah bid'ah jangan berlebihan gulu, tapi juga jangan meremehkan. Kita tengah-tengah. Kalau memang itu jelas bid'ah, ya, apalagi disepakati oleh para ulama akan kebid'ahannya, kita tidak boleh meremehkan. Tapi kalau ternyata tidak ada satupun ulama mengatakan itu bid'ah, jangan berani-berani mengatakan itu apa? Bid'ah. Kalau ternyata masih diikhtilafkan oleh para ulama, apakah itu sudah sampai bid'ah atau belum? Maka di saat itu kita hanya merojihkan tanpa kita menyesatkan yang lainnya. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Apa itu bid'ah? Ini pembahasan yang dulu pernah saya bahas. Iya. Secara ringan saja, bahwa bid'ah secara bahasa adalah segala sesuatu yang baru muncul, yang sebelumnya tidak ada. Ingat, bid'ah secara bahasa artinya sesuatu yang baru muncul yang sebelumnya tidak ada. Ingat, ini secara bahasa ya. Maka sesuatu yang baru muncul yang sebelumnya tidak ada disebut bid'ah secara bahasa. Ingat. Maka atas dasar itu HP bid'ah, Pak. Kalau ada yang bertanya HP bid'ah enggak? Iya bid'ah, tapi secara bahasa. Kacamata bid'ah tidak? Iya secara bahasa. Mobil bid'ah tidak? Iya secara bahasa. Pesawat bid'ah tidak? Iya secara bahasa. Tapi apakah secara istilah bid'ah? Belum tentu. Bedakan makna bid'ah secara bahasa dengan makna bid'ah secara apa? Syariat. Adapun secara istilah syariat, Imam Syatibi berkata, mendefinisikan apa itu bid'ah? Ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang dibuat-buat. Perhatikan definisi ini. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Berarti bid'ah itu khusus dalam masalah agama. Masalah dunia pada asalnya halal, boleh, enggak masalah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan demikian dalam surat Al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu yang ada di muka bumi ini semuanya buat kamu. Sehingga para ulama usul fikih mengambil kaidah dari hadis dari ayat tadi, bahwa pada asalnya yang berhubungan dengan dunia halal dan suci, boleh, nggak apa-apa. Akhi, ingat, masalah bid'ah secara istilah syariat itu khusus dalam masalah agama. Ingat. Kenapa? Karena agama milik siapa? Milik Allah. Agama milik Allah, Pak. Karena agama milik Allah, berarti yang berhak membuat syariat dalam agama siapa? Allah. Maka tidak boleh kita membuat syariat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dalam agama ini. Maka dari itulah kalau kita katakan HP bid'ah, betul secara bahasa, tapi secara istilah syariat bid'ah tidak? Tidak. Loh kok bisa gitu? Karena dalam masalah dunia pada asalnya apa? Halal, boleh, silahkan. Ini masalah dunia. Ya.
Beda dengan masalah ibadah, beda dengan masalah agama. Masalah ibadah, masalah agama pada asalnya apa? Haram. Sampai ada apa? Dalil yang memerintahkan. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah inilah saudaraku, ya, saya tidak ingin berlama-lama karena sudah malam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya hanya ingin mengingatkan akhi bahwa masalah bid'ah itu bukan masalah apa? Sepele. Hati-hatilah jangan sampai kita berbuat bid'ah dalam agama ini. Jangan sampai kita di dalam zikir kita ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam sholat kita, dalam zakat kita, dalam puasa kita, dalam ibadah kita kepada Allah, jangan sampai dicampuri oleh kebid'ahan. Akhul Islam, azan ya Allah. Demi Allah, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah Islam adalah nikmat sunnah. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah Islam adalah nikmat apa? Sunnah. Makanya Imam Ahmad mengatakan ketika ada seseorang berkata, Alhamdulillahi ala nikmatil Islam, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Kata Imam Ahmad, was sunnah. Dan apa? Dan sunnah. Mari kita gali tentang sunnah. Dan kita berusaha untuk jauhi berbagai macam apa? Bid'ah. Ajarkan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita tentang bahaya bid'ah. Saudaraku sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Nah. Bagaimana memberitahukan syubhat bahwa bid'ah agama dengan bid'ah dunia itu sama? Apa yang dimaksud dengan bid'ah dunia? Kalau yang dimaksud dengan bid'ah dunia artinya begini. Perkara dunia itu dijadikan ibadah secara zatnya, saya setuju itu bid'ah. Contoh, ada orang beribadah kepada Allah dengan cara botak kepala dan punya keyakinan bahwa membotak itu sunnah. Saya katakan ini bid'ah. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk bertakarub kepada Allah dengan cara membotak kepala. Kalau saya botak habis umroh, Mas. Ya, kalau umroh iya betul ada dalilnya. Rasulullah menganjurkan orang yang umroh itu supaya apa? Cukur, botak. Contoh lagi. Kalau ada orang beribadah kepada Allah dengan cara makan tempe dan punya keyakinan bahwa tempe itu punya keutamaan besar di sisi Allah. Tanpa dalil, ini bid'ah, betul. Kalau itu yang dimaksud, saya setuju itu bid'ah. Kenapa? Karena ini sudah masuk ke ranah apa? Ibadah. Kalau sudah masuk ke ranah ibadah, jadi bid'ah. Adapun yang dimaksud bid'ah dunia artinya segala sesuatu yang baru muncul seperti mobil, pesawat, handphone dan yang lainnya. Ini bid'ah secara bahasa saja, enggak masalah. Karena ulama usul fikih mengatakan masalah dunia pada asalnya apa? Halal, boleh, enggak masalah, silakan. Boleh enggak sih Ustadz penuntut ilmu mentahdzir ruwaibidah yang suka memfitnah dakwah manhaj salaf ini?
Siapa Ruwaibidah? Ruwaibidah itu orang bodoh tapi berani bicara dalam masalah-masalah besar. Orang bodoh nggak paham tentang bahasa Arab, nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah paham tentang kaidah tafsir, nggak pernah belajar ilmu hadis, nggak pernah belajar Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, tapi berani fatwa. Nah, ini Ruwaibidah nih mas. Kalau kita tahu ada orang seperti itu, ini orang nggak punya ilmu tapi sudah berani apa? Bicara dalam agama sebatas dengan ro'yunya, pikirannya saja. Ini Ruwaibidah mas. Ruwaibidah. Maka dari itu, kalau kita melihat ada orang seperti itu di media sosial misalnya, kalau bicara tentang agama ngaco hanya sebatas dengan akal pikiran, kita para penuntut ilmu yang tahu jelas ini ngaconya harus kita peringatkan orang lain, hati-hati ini supaya tidak ada yang tertipu. Tapi juga jangan sampai membuat dia masyhur. Terkadang gara-gara kita viralkan akhirnya masyhur di kalangan orang awam, akhirnya orang awam malah tertarik untuk mendengar ceramah dia. Nah, ini juga mudaratnya besar. Iya. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang pelaku bid'ah jika mereka menyampaikan hal-hal yang tidak dasarkan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kemampuan Anda untuk menasehatinya? Kalau ada pelaku bid'ah kemudian menyampaikan kebid'ahannya, antum mampu enggak untuk mengingkarinya dan menasehatinya? Kalau antum enggak punya kemampuan ilmu, terus antum nasihati, tahu-tahu dia ngedebat antumnya bingung, enggak bisa jawab. Pada waktu itu yang lebih baik antum diam aja, enggak masalah. Daripada ketika antum mengingkari, malah kemudian syubhat dia masuk ke dalam hati antum. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ya, mendakwahi orang-orang yang berbuat bid'ah itu butuh kepada apa? Keilmuan. Keilmuan yang dalam untuk bisa membantah syubhat-syubhat orang seperti itu. Sebab kalau kita tidak punya keilmuan yang dalam, kita sering kali terseret dan terpengaruh oleh syubhat tersebut. Iya. Apalagi akhi, kita lihat seperti orang-orang liberal misalnya, Pak. Mereka kalau ngomong tuh jago banget, Pak. Pandai bersilat lidah, pinter ngeyel. Ya. Kalau antum ajak debat mereka, antum bisa, wah, kenapa? Mereka sering kali memutarbalikkan. Pinter ngomong. Makanya di zaman Imam Malik ada orang datang kepada Imam Malik mengajak debat. Dan Imam Malik tahu ini orangnya pemikirannya apa? Ngaco. Apa kata Imam Malik? Saya sudah tahu tentang agama saya. Kalau kamu belum tahu agama kamu, ya udah cari aja sendiri. Karena akhi, kita menuntut ilmu itu jangan sampai dengan cara debat jidal, jangan. Orang yang suka berdebat dan berjidal sementara ilmunya itu kurang, keyakinannya berubah-ubah terus, Pak. Setiap dia kalah, keyakinannya berubah lagi, gak kuat. Makanya dalam Islam, berdebat dalam Islam itu, Pak, tidak bagus sekali. Jika tidak boleh berbicara sesuai akal dan pikiran kita, bagaimana cara mengamalkannya? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Sampai kata Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ayat yang dimaksud yang sudah antum pelajari. Ini ayat Makkiyah atau Madaniyah. Ini ayat
mansukh atau tidak. Bagaimana penafsiran Rasulullah terhadap ayat ini, bagaimana penafsiran para sahabat terhadap ayat ini, bagaimana penafsiran para ulama terhadap ayat ini. Antum sudah pelajari ini ayat, paham betul, baru sampaikan. Adapun antum comot satu ayat, tafsirin pakai otak sendiri, bisa sesat antum, akhi. Sesat. Karena untuk menafsirkan ayat itu butuh kemampuan ilmu tidak? Iya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan tata cara menafsirkan itu 4. Yang pertama tafsirkan Quran dengan Quran. Yang kedua tafsirkan Quran dengan apa? Hadis. Yang ketiga tafsirkan Quran dengan apa? Pemahaman para sahabat. Yang keempat tafsirkan Al-Quran dengan apa? Penafsiran para tabi'in. Kalau 4 ini tidak ada, kata Ibnu Katsir, kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih. Nah, sekarang antum mau nafsirin Quran, bahasa Arab aja kagak bisa. Hadis nggak pernah baca. Terus antum tafsirin, menurut saya, ente siapa? Tahu-tahu berani mengatakan menurut saya ayat ini maknanya begini. La haula wala quwata illa billah. Ini lebih banyak merusaknya, Pak. Dan kita lihat di zaman sekarang begitu. Terkadang maaf-maaf saja. Terkadang di mahasiswa-mahasiswa itu pada kumpul tuh bikin halakoh. Kemudian ditanya, menurut kamu ayat ini maknanya apa? Menurut kamu, kemudian disimpulkan. Kesimpulan para juhala. La ilaha illallah. Hasan bahas tafsir Ibnu Katsir, selamat. Adapun kemudian mencabut ayat, kemudian menafsirkan dengan akal. Makanya kata Ibnu Katsir apa? Wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan akal, itu hukumnya haram. Haram ya akhi. Nggak boleh menafsirkan Al-Quran sebatas dengan apa? Akal pikiran kita. Iya. Makanya ya kalau antum berkata kalau kita tidak boleh berbicara dengan akal dan pikiran, bagaimana dengan mengamalkan sampaikan dariku walau satu ayat? Berarti akal pikiran antum itu harus dibekali ilmu dulu tentang ayat tersebut. Iya. Saya mau bertanya masalah keharaman musik. Apakah apa sih ini? Nada panggilan di handphone dan nada alarm juga termasuk haram? Sama kalau itu musik. Saya merasa heran, Pak. Jenggotnya panjang, Pak. Cingkrang sampai setengah betis, Pak. Pas handphonenya bunyi, musik, Pak. Alah. Saya tanya, Mas, kenapa nggak dirubah? Diem aja. Antum tahu nggak musik itu haram? Tahu, Ustaz. Tapi kenapa nggak dirubah? Ya. Maka ya akhwat Islam, tidak ada bedanya musik dengan memainkan dengan alatnya maupun dengan handphone. Maka ini semua tidak diperbolehkan. Atau misalnya antum bermain musik dengan suara, yang satu mengatakan pom 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 pom, yang satu mengatakan yu 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 gitu. Jadi musik, kata para ulama, ini hukumnya sama dengan musik. Hukumnya sama dengan musik. Iya. Dan mungkin insyaallah suatu ketika kita bahas khusus tentang haramnya musik. Atau mungkin ustadz-ustadz di sini sudah pernah membahasnya. Ya, secara tersendiri dan membantah syubhat-syubhatnya. Apakah memimpin zikir setelah sholat berjamaah termasuk bid'ah, Ustadz? Saya belum mendapatkan satupun riwayat bahwa Nabi SAW memimpin zikir setelah sholat berjamaah.
Saya belum pernah mendapatkan satupun hadis bahwa Nabi SAW memimpin doa setelah sholat berjamaah. Kalau itu perbuatan yang baik, tentu yang pertama melakukan siapa? Rasulullah. Kalau itu perbuatan yang baik, tentu yang menukil kepada kita siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Karena yang sholat bersama Rasulullah banyak nggak dari kalangan sahabat, Pak? Banyak. Tapi kenapa tidak ada satupun sahabat yang menukilnya kepada kita? Abdullah bin Mas'ud pernah melihat ada suatu kelompok yang berzikir bersama-sama dipimpin satu orang. Ternyata Abdullah bin Mas'ud mengingkari, Pak. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Waihakum ummata Muhammadin innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin annakum muftatihu babi dhalalah. Celaka kalian hai umat Muhammad. Kalian ini di atas tata cara yang lebih tertunjuki dari tata cara Rasulullah, atau kalian hendak membuka pintu kesesatan? Dan ternyata, Pak, bukan hanya Ibnu Mas'ud yang mengingkari cara zikir seperti itu. Umar bin Khattab mengingkari. Khabbab bin Al-Arat mengingkari. 3 sahabat besar semuanya ulama sahabat mengingkari, dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari 3 sahabat ini. Sehingga ini menjadi ijma mereka. Kalau itu benar, pasti para sahabat yang paling tahu, Pak, yang paling paham. Makanya Hudzaifah bin Yaman berkata, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang para sahabat tidak pernah melakukannya, jangan kalian lakukan. Jangan kalian apa? Lakukan. Apa ini? Apa hukumnya memakai aplikasi Klek? Apa nih? Gratis tanpa harus bayar. Seperti menggunakan aplikasi edit foto, lalu makanya untuk foto. Lah kan memang kalau disebut di situ gratis, berarti pemiliknya sudah apa? Mengizinkan. Nggak masalah. Kalau udah jelas di situ tulisan gratis, Mas. Ya. Jangan bikin susah antum nih. Udah jelas disebut gratis, mau ya, kecuali kalau antum maksa juga sih, Pak, saya mau bayar aja lah, ya terserah antum lah. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang ulama yang membagi bid'ah menjadi beberapa? Pertama, Pak, ulama itu bukan dalil. Dalil itu Al-Quran dan hadis. Sementara Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Kullu itu artinya setiap. Kalau saya berkata kepada antum, setiap yang ada di sini wajib keluar, apa maksudnya? Semuanya. Tidak boleh dikecualikan kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil yang mengecualikannya. Maka Nabi yang mengatakan setiap bid'ah sesat. Jangan tolak dalil dengan pendapat ulama. Tapi tolaklah pendapat ulama dengan dalil. Kalau kita terkadang kebalikan, dalil ditolak dengan pendapat ulama, seakan pendapat ulama lebih tinggi dari dalil, salah besar. Yang kedua, Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan, semua ulama terdahulu yang membagi bid'ah menjadi baik dan buruk itu secara bahasa saja. Itu sebatas secara apa? Bahasa saja, bukan secara syariat sama sekali. Ya. Itu pembahasan tentang masalah bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah memang cukup panjang, Pak. Butuh waktu. Kalau imam kunut subuh
tapi dia memelankan bacaannya di tengah kunutnya. Apa yang harus saya lakukan? Menurunkan tangan atau tetap mengangkat tangan? Masalah kunut subuh memang menjadi perselisihan para ulama. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Mereka yang mengatakan tidak disyariatkan berbeda pendapat lagi. Apakah itu sudah sampai kepada derajat bid'ah atau belum? Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Berdasarkan riwayat Abu Malik Al-Asja'i, aku bertanya kepada ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, apakah dahulu mereka kunut subuh? Kata ayahnya, hai anakku, itu dibuat-buat. Atas dasar hadis ini kata Imam Abu Hanifah, kunut subuh bid'ah. Sehingga terjadi perselisihan di kalangan jumhur ulama yang mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan. Kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, apakah kita ikutan kunut atau tidak? Mereka yang belum sampai mengatakan bid'ah seperti Imam Ahmad, Imam Malik dan para ulama ahli hadis kebanyakan mengatakan tetap ikut. Mereka yang sudah yang menyatakan ini sudah sampai bid'ah mengatakan tidak boleh ikut. Dan kebanyakan para ulama di zaman ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani bahkan mengatakan tetap ikut. Mengangkat tangan kalau sholat di belakang apa? Orang yang kunut subuh. Itu fatwa para ulama besar ya di zaman sekarang. Allahu a'lam. Ada seorang yang mengangkat dalil ayat Al-Quran untuk mengatakan bahwa salaf zaman sekarang hanya mengakui sebagai salaf, padahal mengangkat togut sebagai ulil amri yang membuat hukum sendiri yang tidak sesuai syariat. Bagaimana pendapat Ustadz? Pak, semua kita sepakat tidak setuju dengan berhukum dengan selain hukum Allah. Kita tidak setuju dan kita berharap agar hukum Allah yang dilaksanakan. Cuma masalahnya mereka ini maunya kita mengikuti mereka, mengkafirkan. Mereka mengatakan bahwa ulil amri yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Paham tidak, Pak? Nah, kita yang tidak ikut mengkafirkan disebut apa? Dengan berbagai macam sebutan, murji'ah lah, talafilah, dan yang lainnya. Padahal, akhi, masalah kita tidak setuju masalah yang berhubungan dengan berhukum dan hukum selain Allah. Ya, kita punya keyakinan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu termasuk dosa besar. Tapi masalahnya, apakah orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu pasti kafir? Ini yang jadi masalah. Khawarij mengatakan semua yang berhukum dan hukum selain Allah kafir. Ini keyakinan Khawarij dari zaman dahulu, Pak. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kenapa? Karena menurut mereka pelaku dosa besar itu sudah berhukum dan hukum selain Allah. Antum tahu tidak, Pak? Orang yang berzina dia sudah berhukum dan hukum selain Allah. Orang yang makan riba dia sudah berhukum dan hukum selain Allah. Orang yang mencuri dia sudah berhukum dan hukum selain Allah.
Maka kalau ada orang berkata setiap yang tidak berhukum dan hukum selain Allah kafir, berarti dia mengatakan pelaku zina kafir, pelaku pemakan riba kafir. Berarti dia memang khawarij wallah. Yang kedua, Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjuk Rasulullah sebagai petunjuk dan tidak mengambil sunnah Rasulullah sebagai sunnah. Rasulullah sabda, sayakunu ba'di a'immah, akan ada setelahku para pemimpin-pemimpin yahtaduna bighairi hadi, yang mengambil petunjuk dengan selain petunjukku, wa yastannuna bighairi sunnati, dan mengambil sunnah selain sunnahku. Lihat, mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia. Mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Sunnah buatan manusia, ya kan? Tapi apa kata Rasulullah ketika ditanya apa yang harus kami lakukan terhadap dia? Kata Rasulullah, tetap dengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Gak boleh memberontak. Sebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, satun qadu ural Islam urwah. Tali Islam akan lepas seutas demi seutas. Yang pertama kali putus, kata Rasulullah, hukum. Dan yang terakhir kali putus sholat. Lihat, Rasulullah mengatakan, Pak, tali Islam yang pertama kali putus apa? Hukum. Yang terakhir putus apa? Sholat. Berarti ini Rasulullah tegas mengatakan orang yang berhakim dan hukum selain Allah belum tentu kafir. Bukti yang lain, Najasyi di zaman Rasulullah masuk Islam tidak? Dia berhukum dan hukum selain Allah tidak? Berhukum dan hukum selain Allah. Tapi ketika dia mati disolatkan gak sama Rasulullah? Disolatkan tidak, Pak? Itu menunjukkan tidak setiap yang berhukum hukum selain Allah itu apa? Kafir. Kapan kafir? Kalau dia berhukum dan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwa ini halal, bahwasanya Allah sudah menghalalkannya. Kalau sudah sampai derajat seperti itu, kata para ulama, bisa kafir. Tapi itu juga dilihat ada syubhat atau tidak. Ketika kita belum berani mengkafirkan, sementara mereka maunya kita kayak mereka. Kalau enggak kayak mereka, dianggaplah kita tidak ikut salaf. Kita katakan salafnya ente itu Dzul Khuwaisirah, kaum Khawarij wallah. Iya. Apakah melakukan sujud sajdah di setiap sholat subuh hari Jumat termasuk bid'ah? Pertama, Pak, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, di sholat subuh hari Jumat, rakaat pertama membaca hal ata alal insan. Yang pertama as-sajdah, yang kedua hal ata alal insan. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, adapun yang dilakukan oleh sebagian orang, mereka hanya membaca surat As-Sajdah dalam 2 rakaat dan dengan keyakinan bahwa yang disunahkan itu untuk sujud tilawah, maka ini termasuk bid'ah. Paham tidak? Kalau ada imam, kalau Rasulullah kan rakaat pertama baca apa? Sajdah. Rakaat kedua apa? Hal ata alal. Nah, ada imam baca rakaat pertama dan kedua apa? As-sajdah jadikan 2 rakaat. Dengan keyakinan bahwa yang disunahkan itu dalam rangka tujuan untuk apa? Sujud sahwi. Kata Ibnu Qayyim, ini bid'ah. Dalam kitab Zadul Ma'ad, silakan untuk merujuk. Jadi sebetulnya yang sunnah itu baca as-sajdah dan al-hal ata alal insan. Nah, sebagian lagi orang mengatakan enggak perlu hal ata al insan sama as-sajdah, pokoknya semua surat yang ada
ayat tilawahnya, yang penting tujuannya untuk sujud tilawah, kita katakan lah, ini sama sekali ya perkara yang tidak pernah dipahami oleh salafus saleh. Ya, bahkan sudah saya bukan tadi bahwa Ibnu Qayyim menganggap itu perkara apa? Bid'ah. Ya. Apa saja contoh-contoh bid'ah yang dilakukan kebanyakan masyarakat di zaman sekarang? Banyak banget, Pak. Ya. Dalam bid'ah keyakinan yang besar-besar banyak banget. Ya. Seperti kayak sebagian masyarakat kita punya keyakinan ya bahwa hari-hari tertentu itu tanpa dalil hari yang sangat utama untuk beribadah. Ada orang mengkhususkan zikir di hari kelahiran. Ada lagi bikin doa tertentu dengan cara dikhususkan tanpa dalil. Contoh, bikin doa mujarobat, doa menghilangkan bisul. Ambil ayatnya, punya keyakinan bahwa ayat ini ampuh untuk ngilangin bisul sama jerawat. Kita katakan mana dalilnya ya? Memang betul kalau sebatas ruqyah dengan Al-Fatihah, dengan apapun dari Al-Quran silakan. Tapi mengkhususkan ayat tertentu tanpa dalil, ini bisa jadi apa? Bid'ah. Dan banyak lagi yang lain ya. Kalau sebut satu-satu banyak sekali. Apa hukum bikin yayasan? Fatwa para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan mengatakan bikin yayasan mubah karena itu masalah-masalah dunia. Apalagi itu dalam rangka untuk memudahkan dakwah. Silakan, nggak masalah. Ya. Di zaman sekarang ini ada orang mengatakan bikin yayasan bid'ah. Akhirnya semua yang punya yayasan dibid'ahin semuanya, Pak, ahli bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Iya. Bagaimana tentang salafi yang berpecah belah? Akhul Islam, masalah kalau ada salafi berpecah belah itu individunya yang disalahkan. Jangan menyalahkan manhaj salafnya. Karena manhaj salaf itu manhaj yang agung. Tapi orang-orang yang ngaku ngikutin manhaj salafnya, ya bertingkat-tingkat pemahamannya. Yang terkadang ada orang menganggap ini manhaj salaf, nggak boleh disalahi, padahal itu masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah yang dianggap sebagai masalah usul pokok yang tidak boleh disalahi, akhirnya pecah. Serampangan mentahdir bikin pecah. Fanatik kepada ustadz pecah. Maka yang disalahkan jangan manhaj salafnya, tapi yang disalahkan apa? Individunya, orang-orangnya. Adapun manhaj salaf, manhaj yang sangat mulia sekali. Iya. Bolehkah seseorang sedikit-dikit berijtihad? Ijtihad dalam masalah apa? Kalau dalam masalah agama harus memenuhi syarat-syarat ijtihad. Menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai bahasa Arab, menguasai kaidah-kaidah. Adapun ijtihad dalam selain agama, contoh, ada seseorang berijtihad dalam ilmu teknologi. Maka yang boleh berijtihad hanya ahli dalam teknologi. Yang boleh berijtihad dalam pertanian, ahli pertanian. Yang boleh berijtihad dalam masalah
ilmu kedokteran siapa? Hah? Ya para kedokteran. Boleh enggak seorang ustadz berijtihad dalam ilmu pertanian? Padahal enggak paham tentang pertanian, sesat. Bisa menyesatkan nanti. Makanya ijtihad dalam agama hanya boleh yang berijtihad yang memenuhi syarat-syarat ijtihad dalam agama. Dalam masalah ilmu dunia, masing-masing ahli boleh berijtihad sesuai dengan apa? Keahlian dunianya. Adapun kalau antum bukan ahlinya mau berijtihad bukan dalam perkara yang antum ahlinya, nggak boleh, haram. Ya, antum berijtihad dalam masalah agama, sementara Arba'in Nawawiyah aja nggak apal, bahasa Arab nggak bisa. Maka orang seperti ini telah berbuat kesalahan besar. Iya. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.